Manfaat menghindari ria dan sum'ah. 1. Menghindar dari syirik kecil, karena ria termasuk syirik kecil. 2. Terjaga dari sifat munafik, yaitu tidak menyamakan ucapan dan perbuatan. 3. Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beramal dengan ikhlas. Yang keempat, tumbuh sikap konsisten dalam berbuat baik tanpa pamrih. 5. Menghilangkan penyakit hati seperti sombong dan iri. 6. Terjalin persahabatan yang tulus tanpa pamrih atau iri hati. Cara menghindari ria dan sum'ah. 1. Memahami hakikat dan bahaya ria. 2. Tidak menampakkan kebaikan agar tidak mengharap pujian. 3. Meluruskan niat hanya untuk mendapatkan ridho Allah, bukan pujian manusia. Contoh perilaku menghindari ria dan sum'ah. 1. Segera meluruskan niat jika muncul keinginan untuk dipuji. 2. Tidak menceritakan kebaikan diri sendiri. 3. Tidak mengunggah atau mengupdate status untuk pamer amal di media sosial. 4. Mengingat kesalahan diri sendiri dan meluapkan kebaikan diri. 5. Mengingat kebaikan orang lain. 6. Berdoa kepada Allah agar tetap ikhlas dan dalam menjaga hati. Pengertian takabur. Takabur berasal dari kata al-qadru yang berarti kesombongan atau merasa diri lebih besar. Menurut KBBI, takabur adalah sikap merasa diri hebat dan merendahkan orang lain. Takabur termasuk akhlak tercela, mazmumah yang harus dihindari. Penyebab takabur karena kekayaan, keturunan, ilmu, jabatan, kecantikan, atau kekuasaan. Orang yang sombong seperti iblis yang menolak sujud kepada Nabi Adam. Surat Al-Baqarah ayat 34. Ciri-ciri orang takabur. A. Suka memuji diri sendiri, merasa lebih baik dari orang lain. B. Merendahkan orang lain, merasa paling hebat atau mulia. C. Suka mencela dan membesar-besarkan kesalahan orang lain. Dan yang terakhir, menentang ajaran Allah dan berbuat kerusakan di bumi, seperti Fir'aun dan Qarun. Pengertian hasad adalah sifat iri hati terhadap kenikmatan atau kelebihan orang lain dan berharap menikmati itu hilang dari orang tersebut. Hasad termasuk amal yang tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya hasad pertama, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Kedua, merusak persatuan dan kesatuan. 3. Menghapus amal baik seperti api membakar kayu, menyebabkan hati gelisah, iri, dan tidak tenang, melangkani orang untuk bersyukur dan berbuat baik. Manfaat menghindari hasad itu: pertama, memiliki kepribadian yang tenang dan damai. Kedua, menjalin kesatuan umat manusia atau silaturahmi. Terhindar dari kebencian dan permusuhan. Membutuhkan sikap tolong menolong dan kasih sayang. Mendapatkan cinta kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Cara menghindari hasad. Meyakini bahwa sebuah nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membiasakan bersyukur atas apa yang dimiliki. Menumbuh rasa maaf, rasa cocok, selalu bersifat positif terhadap orang lain, dan melakukan kebaikan untuk orang yang positifkan, memperbanyak ibadah dan mengucapkan hidup. Contoh perilaku menghindari hasad yaitu
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denarim Pawalia dari kelompok 6. Izin bertanya. Tadi kan ada pembahasan tentang takabur. Nah, kira-kira ada nggak orang yang paham agama, tapi itu dia takabur? Terus kenapa kalau misalkan orang yang punya agama, dia tuh tetap terjerumus dalam sifat itu? Terus jelaskan dengan kelompoknya. Kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Zabila dari kelompok 6. Izin bertanya, apa indikasi orang dapat dikatakan sombong? Serta apa yang akan terjadi jika orang itu terus mempertahankan sifat kesombongannya walaupun sudah dinasihati berkali-kali? Sekian, tanpa lihat internet. Yes.